على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali segala aktivitas kita dengan senantiasa memanjatkan puji serta puja syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam harusnya senantiasa kita aturkan kepada manusia yang begitu menginginkan kebaikan untuk kita, untuk umatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tathliman katsira. Kembali kita akan melanjutkan dari pengajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab Asyara Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah perihal istiqamah, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada kaidah al-khamisah, kaidah yang kelima, yang kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-istiqamah tata'allaq bil aqwal wal af'al wan niyat. Istiqamah itu adalah apa yang berhubungan dengan istiqamahnya perkataan, istiqomahnya amal perbuatan, dan istiqomahnya niat atau tujuan. Maka istiqomah yang dituntut dari diri seorang muslim adalah istiqomahnya perkataannya, istiqomahnya keinginan serta kemauan, dan amal perbuatannya. Maka apabila seluruh itu bisa istiqomah, maka itulah keistiqomahan dari keistiqomahan yang hakiki. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wal istiqamah tata'allaq bil aqwal wal af'al wal ahwal wan niyat. Dan istiqomah itu sangat erat kaitannya dengan perkataan, perbuatan, keadaan, dan maksud atau tujuan, keinginan. Iya. Dan ini harusnya senantiasa beriringan. Iya. Karena ada di antara kita yang kemudian lisannya menyelisih hatinya. Iya. Sama juga amal perbuatannya menyelisihi lisannya. Dia bilang A, yang dia kerjakan B. Nah, tapi istiqomah itu adalah A di dalam hati, A juga yang di lisan, maka A juga yang diamalkan. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa fil musnad Imam Ahmad min hadithi Anas radhiyallahu taala an, dari hadits Anas yang semoga Allah meridainya, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Nah, ini dasarnya, ini landasannya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita petik, bahwa para ulama kita, para ahlul ilmu kita itu tidaklah perkataan mereka kecuali keluar dengan dua landasan pokok. Entah itu diambil
dari kesimpulan firman Allah atau diambil dari kesimpulan dari hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Nah, jadi para ulama mereka berucap itu mereka berlandaskan dari dua landasan pokok di dalam beragama. Yang pertama, entah itu mereka simpulkan dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, atau kesimpulan yang mereka petik dari ucapan mereka yang diambil dari hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti penulis Syekh Abdul Razak menyebutkan bab, ternyata diambil dari siapa? Perkataannya Imam Ibnu Qayyim. Dan dari perkataan Ibnu Qayyim ternyata dasarnya dari mana? Dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan ini. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya bisa istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan istiqomah hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sampai istiqomah lisannya. Hadis ini dijadikan sandaran oleh para ulama kita datangnya bab ini, yaitu istiqomah adalah istiqomahnya hati, lisan yang beriringan dengan amal perbuatan. Berkata Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma yura'i istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan. Maka yang paling utama yang dipandang untuk bisa istiqomah, pokok daripada istiqomah setelah istiqomahnya hati adalah istiqomahnya lisan. Fa innahu turjamanul qalb wa mu'abbiru an. Karena lisan itu adalah yang menerjemahkan, yang mengabarkan apa yang dikandung oleh isi hati. Olehnya itu orang yang baik hatinya, atau sesuai dengan pembahasan kita, orang yang istiqomahnya hati itu akan terlihat dengan apa yang keluar di lisan seorang. Nah, walaupun tidak cukup sampai di situ ya, karena definisi iman itu adalah apa yang dibenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan ditunjukkan dengan amal perbuatan. Makanya kalau kita berbicara tentang rukun Islam yang paling pokok, yakni syahadatain, bukankah banyak di antara kita yang mampu untuk melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, kan? Boleh jadi di dalam hatinya berkesesuaian dengan lisannya, atau mungkin lisannya mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mengiklarkan bahwa tiada zat, tiada ilah yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Lisannya berkata seperti itu, la ilaha illallah, kan begitu pengertiannya. Tapi ternyata hatinya menyelisihi, sehingga apa? Terselisihlah juga dari anggota badannya yang lain. Maka kita lihat banyak orang yang mengatakan tiada ilah yang berhak diibadahi kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia beribadah kepada selain Allah. Mapat dua. Dia ucapkan la ilaha illallah, bahkan kita mungkin lihat dia suka berzikir sampai la ilaha illallah 1000 kali berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tapi dalam amal perbuatannya tidak menunjukkan ucapan itu jujur. Lisan yang menyebutkan kalimat itu jujur. Kenapa? Karena berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang di hati, sehingga berbeda pula apa yang menjadi amal anggota badan yang lainnya. Maka inilah kemudian para ulama menyebutkan bahwa al-mar'u bi asgari
qalbihi wa lisanihi. Sesuatu itu kadarnya akan tergantung sekali dengan hati dan lisan. Iya. Kadar sesuatu itu sangat bergantung erat dengan hati dan lisan. Fal qalbu wal lisan kulluhuma mudghatun saghiratun jiddan illa anna jawaril abd kullaha tabi'un lahuma. Kedua hal ini, yakni hati dan lisan, ini organ tubuh yang kecil. Iya. Lisan kan kecil kan? Bibir kita kecil, hati juga kecil. Kepala lebih besar, tangan lebih panjang, kaki lebih panjang, tubuh lebih besar. Tapi bersamaan dengan itu, dua hal ini lebih utama ketimbang anggota tubuh yang besar itu. Kenapa? Karena anggota tubuh yang besar itu mengikut dengan dua anggota tubuh yang kecil ini. Kita kasih pendekatan. Mobil. Iya. Mobil besar mana mesinnya dengan bodinya? Besar bodinya lah. Iya. Apalagi kalau mobil Avanza. Iya. Saya tidak singgung yang punya Avanza ya. Apalagi yang baru Avanzanya. Iya. Nah. Iya. Iya. Ya, tumben karena Avanzanya parkir di depan, jadi ketahuan. Baik. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi dari apa yang dimiliki. Nah, seperti misalnya mobil. Yang besar bodinya, yang tidak terlihat, yang kecil itu mesinnya. Kira-kira mobil yang besar, yang gede, sampai mobil sekelas Velfire yang mungkin paling tinggi kelasnya untuk di Indonesia, kira-kira bisa jalan tanpa ada mesin? Jawabannya tidak bisa. Iya. Nah, seperti itulah fungsi daripada hati, lisan di dalam jasad manusia. Iya. Makanya Pak, yang penting dirawat dari mobil itu bodinya atau mesinnya? Ada tidak anjuran perusahaan setiap 1 bulan ganti bodi? Tidak ada. Yang ada itu anjuran setiap sekian bulan ganti oli mesin. Kenapa? Karena mau dijaga mesinnya biar awet. Karena kalau mesin kuat, maka iya, la faedalah, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Iya, itulah mungkin pendekatan. Iya, maka idza istiqamah qalbuh, apabila hati itu istiqamah, wal istiqamah lisan, maka istiqamahlah juga lisan, istiqamatul jawarih, maka secara otomatis anggota badan pun juga akan istiqamah. Iya. Maka dari sinilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat serta para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pentingnya seorang muslim, seorang hamba memperhatikan apa-apa yang bisa memperbaiki hatinya. Iya. Pentingnya kita lebih perhatian terhadap hati ketimbang amal-amal yang lain, anggota tubuh yang lain. Iya. Karena istiqomahnya dan baiknya anggota tubuh yang lain itu sangat tergantung dengan istiqomah dan baiknya hati. Iya. Kata para ulama, wa kam min amalin sagirin yukabbiru bin niyah wa kam min amalin kabirin yusaggiru bin niyah. Menjadi besar disebabkan karena niatnya. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, bahkan tidak bernilai, disebabkan juga karena niatnya. Niat itu amalan apa? Amalan hati. Iya. Nah, amalan hati. Iya. Makanya dalil dari hal ini semua yang telah berlalu adalah hadis dari Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguh pada jasad seorang manusia itu ada segumpal daging, kecil itu segumpal daging itu.
dibanding kepala, dibanding tangan kita, dibanding kaki kita, dibanding badan kita. Tapi lihat permisalan Nabi, idza salahat salahat jasadu kullu. Tapi yang daging-daging kecil itu kalau baik, maka baik seluruh tubuh yang lain. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Tapi kalau dia rusak, buruk, maka buruk anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Iya. Nah, hati. Maka hati yang bersih akan mengeluarkan ucapan yang bersih. Lisan akan senantiasa mudah berzikir kepada Allah, mudah untuk melantunkan ayat-ayat Allah, ya, mudah untuk membaca Al-Quranul Karim, disebabkan karena hati yang bersih. Iya. Ini yang disyaratkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Sekiranya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah merasa cukup, alias kita tidak akan pernah bosan untuk berinteraksi dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Tapi karena hati kita macarepai, alias kotor, atau mungkin tertimpa penyakit alias sakit, ya, maka tidak tenang dia saat berinteraksi dengan Al-Quran. Baru kita saja mengucapkan atau membaca ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitab. Cakar dulu nih, sudah ngantuk. Baru di ayat itu, di awal-awal ayat itu menandakan hati kita cuma dua kondisinya. Kalau tidak sakit, lagi kotor. Perlu untuk apa? Perlu untuk diobati dan dibersihkan. Iya. Nah, dan dari obat kotor penyakit hati dan dari hal yang bisa membersihkan hati adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, disertai dengan tadabbur. Iya. Disertai dengan tadabbur. Baca Al-Quran. Paksakan diri untuk baca Al-Quran. Sering kita ingatkan, rahimani wa rahimakumullah, sering kita ingatkan, begitu banyak waktu kita yang kita bisa habiskan di media sosial, ya, di tempat nongki, ya, nah, di tempat nongkrong sambil minum kopi. Tapi betapa banyak waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal itu adalah hal yang bisa menghidupkan hati kita, bisa menjadi obat untuk hati kita yang sakit, bisa menjadi pencuci untuk hati kita yang lagi kotor. Iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang sifat Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan sebagai rahmat atas orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Adapun orang-orang beriman, tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka bergetarlah hatinya. Yang bergetar hatinya memberi pengaruh kepada hati, kan? Hati. Akhirnya apa? Dengan bergetarnya hati, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Iya. Itu fungsi Al-Quran. Iya. Nah, makanya sangat disayangkan apabila seorang mengaku muslim, mengaku muslimah, namun begitu sedikit waktu yang dia luangkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran hayatuk, hayatina. Al-Quran adalah kehidupan kita. Iya. Nah, dia adalah pedoman, dia adalah petunjuk. Iya. Nah, dia adalah jalan untuk meraih hidayah Allah, untuk mengarungi kehidupan di dunia sebelum kehidupan akhirat. Nah,
Sehingga harusnya kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Iya. Maka dari hadis yang mulia ini, iya, menyebutkan kepada kita, fa idza istiqamal qalb, apabila hati itu istiqamah, istiqamat jawarah, maka anggota tubuh yang lainnya pasti istiqamah. Sama, wa idza istiqamal lisan istiqamat jawarih. Kalau istiqamah juga lisan, maka anggota tubuh juga yang lain akan istiqamah. Iya. Wal lisan turjamanil qalb wa khalifatu fi dhahiril badan. Iya, karena lisan itu adalah, ya, penerjemah dari apa yang ada dalam hati. Bahkan dia adalah pemimpin dari zahirnya amalan anggota badan. Lisan. Nah, makanya, ya, disebutkan apabila seseorang telah menjaga lisannya, ya, seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang pentingnya, ya, seseorang mengistiqomahkan lisannya dan tentang kedudukan lisan, ya, pada diri seorang hamba. Ya. Bahkan setiap anggota badan, ya, setiap anggota badan yang lainnya itu sangat bergantung dengan lisannya. Disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, "Idza asbah ibnu Adam," apabila anak cucu Adam itu memasuki pagi hari, berpagi hari, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillahi fina." Maka semua anggota badan akan berkata seraya merendah kepada lisan. Iya. Dia berkata, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau wahai lisan terhadap kami. Iya, lihat. Fa innama nahnu bika, karena keadaan kami sangat tergantung dengan keadaanmu. Fa in istiqamta istiqamna, kalau engkau wahai lisan istiqamah, maka kami akan istiqamah. Wa in aujabatta au wajabna, kalau engkau kemudian melenceng, menyimpang, keluar dari keistiqomahan, kami pun akan seperti itu. Iya. Nah, makanya hal-hal yang mengisyaratkan tentang menjaga lisan di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak, termasuk di dalam ayat. Masih ingat pembahasan kita di 10 akhir Ramadan dari kawaid, dari kaidah-kaidah Al-Quran fil haya wan nufus, atas kehidupan dan jiwa. Kaidah yang pertama bukankah tentang firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang menjaga lisan? Iya. Nah, wa kullin nasi husna, dan ucapkan kepada manusia ucapan yang baik, lisan. Iya. Dan hadis yang berbicara tentang ini banyak sekali. Nabi bersabda, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia biasakan lisannya, dia biarkan lisannya berbicara kalau dia memastikan bahwa pembicaraan itu baik. Tapi kalau tidak, maka hendaknya dia penjarakan lisannya, lebih baik dia diam. Lihat betapa banyak orang tua yang berani menampar anaknya didahului dengan nokok-nokok terlebih dahulu, kan? Iya. Tidak ada itu orang langsung tok. Iya. Tidak. Harus diawali dulu dengan lisan. Magi nama kue, baru ikut tangan, teng. Atau bagaimana bunyinya? Plak, ya. Iya. Nah, tidak ada itu orang langsung diam-diam saja. Orang pasti heran, pasti diawali dengan lisan. Iya. Nah, diawali dengan lisan. Saya kasih contoh pendekatan dari hal yang positif. Kira-kira sah takbirnya kita kalau begini, tidak mungkin. Ada yang hilang, kan? Apa yang hilang? Lisan. Lisan yang kemudian mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, Allahu Akbar, otomatis ikut tangan.
Allahu Akbar. Betapa pengaruhnya hati dan lisan terhadap anggota tubuh yang lainnya. Makanya tidak salah di dalam hadis-hadis yang lain, seperti hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya dalam sahihnya, kata Nabi SAW, "May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanna lahul jannah." Siapa yang menjamin bagiku penjagaan dari apa yang ada di kedua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di kedua pahanya, yakni kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Mau jaminan surga? Tentu setiap kita mau. Kalau begitu, jaga lisan dan jaga kemaluan. Saat Nabi SAW ditanya, "Man najah?" apa jalan keselamatan? Ini mungkin nanti kita akan ulang pembahasannya. Nah, karena mungkin sebagian ikhwah juga di itikaf sudah lupa ini poin-poinnya. Yaitu 10 perihal asyara mu'jibat lin najah. 10 faktor yang bisa mengantarkan seseorang untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu hadis yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab tersebut adalah hadis yang kita akan sebutkan ini. Yaitu saat Nabi ditanya, "Man najah?" apa itu jalan keselamatan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Amsik alaika lisanak." Tahan oleh kalian lisan-lisan kalian. Wal ya'saka baituk, dan hendaknya rumah kalian terasa lapang. Wabki khati'atik, dan tangisi dosa-dosa kalian. Mengawali apa yang diawali dari 3 poin ini? Jalan keselamatan, kata Nabi, tahan lisan. Perhatikan lisan, jaga lisan. Makanya datang dari perkataan-perkataan para ulama terkait hadis ini, sebagaimana yang dinukilkan atau yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saat mengomentari dari hadis Uqbah bin Amir yang tadi kita sebutkan, yaitu hadis Nabi, "Amlik alaika lisanak", tahan oleh kalian lisan-lisan kalian. Imam An-Nawawi mengatakan, maka hendaknya bagi setiap mukallaf, setiap orang yang telah dibebani oleh syariat, orang yang berakal balik, dia seorang muslim maupun muslimah, betul-betul memperhatikan untuk menjaga lisannya. Apa yang dia ucapkan, perkataannya, ucapannya. Karena betapa banyak orang yang kemudian menjadi sebab-sebab fitnah yang kemudian besar, permusuhan yang kemudian merajalela, itu disebabkan karena tidak terjaganya lisan. Semua orang berbicara, semua orang berkomentar, semua orang dan status di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, semua itu mewakili lisan, mewakili ucapan. Walaupun yang ketik adalah jempol kita, jari jemari kita. Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Renungkanlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya tidaklah apa yang diucapkan oleh seorang insan, seorang manusia, kecuali di sana ada malaikat yang mengawas dan mencatat ucapan tersebut. Sampai ucapan saat kita mengeluh, itu pun akan dicatat. Adapun balasannya dibalas berupa kebaikan ataupun tidak, maka tergantung daripada apa inti daripada ucapan tersebut. Olehnya tegas Nabi, kalau tidak seseorang itu bermanfaat, mending dia diam. Mending dia diam. Karena setiap ucapan itu ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya, dan setiap ucapan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam An-Nawawi, hendaknya dijaga lisan, kecuali perkataan yang apabila diucapkan jelas maslahat pada ucapan tersebut, jelas manfaat yang diraih.
Adapun kalau dia memikirkan bahwa meninggalkan berbicara, meninggalkan untuk tidak berucap alias diam itu lebih mendatangkan maslahat, maka lebih baik dia diam. Ya, jangan ikut berkomentar, jangan ikut untuk berbicara. Kenapa? Karena dari sesuatu yang sifatnya mubah saja, dari sesuatu yang sifatnya mubah, ya, itu bisa menyeret kepada sesuatu yang haram. Iya. Lihat. Asalnya candaan itu mubah. Bercanda itu dibolehkan. Iya, selama tidak melanggar syariat. Iya, termasuk di dalamnya adalah bercanda dalam urusan agama. Tapi lihat, yang asalnya mubah, asalnya candaan-candaan biasa, banyak tidak yang menjerumuskan orang bercanda dengan agama? Begitu banyak di zaman kita. Sampai dibuat apa? Dibuat seperti sayembara atau acara khusus. Iya. Untuk membuat orang tertawa, dan kebanyakan atau sebagian daripada ucapan mereka adalah ucapan berkaitan tentang agama. Iya. Padahal para ulama menulis atau menukil sebab pembatal keislaman itu diantaranya adalah bercanda dalam urusan agama. Kul abillahi wa rasulihi kuntum tasta'jilun. Qad kafartum ba'da imanikum. Itu ayat yang beliau bawakan, yang para ulama bawakan. Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-ngolok? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan banyak orang seperti itu. Lihat, ini bahayanya lisan. Dan betapa banyak kata Nabi SAW orang yang yatakallam bi kalimatin khafi, dia berucap dari ucapan yang dianggap sepele. Iya, tapi dari ucapan yang dianggap sepele itu yang menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Iya, jadi hati-hati lisan. Iya. Nah, dan ini bisa memberikan pengaruh di dunia sebelum di akhirat dari orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Nah, datanglah perkataan-perkataan ulama terkait menjaga lisan. Iya. Di antaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, apabila seorang ingin berbicara, maka hendaknya dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Apakah jelas pembicaraan yang dia ingin bicarakan itu jelas manfaatnya atau tidak? Bahkan kalau dia ragu-ragu antara manfaat atau tidak manfaat, ini bukan antara manfaat dengan dosa, tidak. Antara manfaat dengan tidak manfaat saja, beliau tidak memilih untuk jangan diutarakan. Iya. Nah, jangan diutarakan. Iya. Apalagi kalau sudah jelas ini bisa menimbulkan fitnah. Apalagi sudah jelas ini bisa mengantarkan kepada kebinasaan, permusuhan dan lain sebagainya. Jangan diutarakan. Jangan diucapkan. Nah, maka perkataan para ulama sangat banyak ya. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang terkenal. Terkait masalah lisan ini. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan paling berpotensi untuk banyak tergelincirnya atau salahnya. Tentu pengecualian terhadap banyak bicara dalam urusan agama yang baik. Karena kalau kita tidak berbicara seperti kita diam saja, tidak mungkin ya. Kalau lagi ceramah mau diam kan tidak cocok. Maksudnya dari ucapan-ucapan, dari pembicaraan-pembicaraan yang selain daripada pembicaraan yang jelas maslahatnya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala, wa fil ard, dan demi bumi ini. Tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjarakan melebihi dipenjarakannya lisan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang lebih dijaga, ditahan dari anggota tubuh manusia seperti kita menahannya lisan ini. Nah,
Makanya kata beliau juga, jauhilah ya al-fudulul kalam. Ya, jauhilah oleh kalian ya pembicaraan-pembicaraan yang melebihi batas daripada. Dan kita ya, setiap kita ini jarang bisa lolos dari hal ini. Ya, terkadang ada suatu pembicaraan maunya kan cuman AB saja kita sampaikan. AB ya ditambah C, ditambah D, ditambah F, padahal tidak dibutuhkan C, D dan F itu. Iya. Jadi kalau memang yang dibutuhkan cuman AB, AB saja. C enggak usah, D enggak usah, F apalagi sampai Z. Wah, itu yang disebutkan oleh ya Umar tadi. Siapa yang banyak bicaranya sudah melebihi, nanti akan banyak ketergelincarannya, banyak salahnya. Ayat. Nah, kemudian disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga pernah ya menaiki bukit Safa. Kemudian dia mengatakan, ya lisan, wahai lisan, qulul khair, ucapkanlah kebaikan, tuflihu, niscaya engkau akan beruntung. Iya. Waskut, dan diamlah engkau. Iya. Wahai lisan, diamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Dari ucapan-ucapan yang baik, maka niscaya engkau akan beruntung. Wahai lisan, diamlah, niscaya engkau akan selamat. Iya. Ini semua berputar dari hadis Nabi tadi. Iya. Amsik alaik lisanak, tahan oleh kalian lisan kalian. Iya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah, Nabi bersabda, aktsaru khataya ibnu Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa anak cucu Adam itu adalah dari lisan-lisan mereka. Makanya ada pepatah yang mengatakan, lidah tak bertulang tapi sabetannya lebih tajam daripada pedang. Gara-gara lidah itu satu kampung bisa tawuran. Gara-gara lidah dua orang yang saling mencintai bisa cerai gara-gara lidah. Nah, gara-gara lidah dua orang yang saling mencintai, bukan dalam hubungan suami istri. Yang tadi saya maksudkan adalah suami dengan istri. Yang sekarang mungkin antara ya kaum muslimin itu kemudian bisa saling bermusuhan. Iya. Nah, gara-gara lisan. Lisan itu bahayanya seperti adu domba, lebih bahaya, lebih merusak daripada merusaknya tukang sihir. Iya. Lebih bahaya dan lebih singkat waktunya. Terkadang lisan itu cuma 1 menit bisa mengalahkan dari orang yang menyihir sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Itu bahayanya lisan. Maka apabila ingin kita istiqomah anggota tubuh kita, maka istiqomahkanlah lisan kita. Dan perkataan para ulama terkait masalah menjaga lisan ini sangatlah banyak. Taib. Maka kembali apa yang disebutkan oleh penulis, fa idza asnadal qalba ila lisanil amru nafath fal lisanu tabi'un lil qalb wal jawari tabi'atu lahuma. Maka apabila hati itu istiqomah, maka akan mengantarkan keistiqomahan lisan. Dan apabila lisan mengikuti hati, maka tentu anggota tubuh akan mengikuti keduanya. Iya. Makanya yang paling penting ayo al-ikhwah, kita istiqomahkan adalah hati kita. Iya. Hati yang senantiasa terpaut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nanti kita akan sebutkan di poin yang sebelumnya ya, atau masih ada perkataan beliau, walihada kana wajiban ala kulli muslim ayyuni bi salahil qalbi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengusahakan ya, memberikan porsi yang lebih banyak terkait ya kebaikan hatinya. Wa yas'ala rabbahu, dan hendaknya dia memperbanyak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyusliya qalbahu, untuk memperbaiki hatinya. Iya, dan ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara doa qallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik
wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Padahal hati ini kayak yang salat, hati ini kayak yang pergi haji, hati ini kayak yang berzakat. Tidak, tapi hati ini mewakili anggota badan. Iya. Kalau hati ini tetap di dalam agama Allah, hati ini cinta kepada Allah, hati ini cinta kepada Rasulnya, dia akan merasakan manisnya keimanan, mudah dia beribadah. Iya, coba. Kalau hati ini cinta, hati ini terikat dengan Allah, hati ini terikat dengan semua yang berkaitan tentang Allah, Rasulnya, tentang kepada Al-Quran, kalamullah, ya, kepada ya Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah, tentram dan akan mudah serta ringan dia beribadah kepada Allah. Iya. Apapun aktivitasnya, saat dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, dia tinggalkan aktivitasnya. Apa yang gerakkan? Hati. Betapa banyak orang yang hadir di masjid kita ini, seperti Haji, umurnya sekian puluh tahun, sementara pemuda-pemuda yang di luar sana lebih layak untuk hadir karena fisiknya yang kuat, karena tenaganya yang masih fit. Tapi apa yang menggerakkannya? Orang yang sudah tua renta, yang sudah sempoyongan, apa yang menggerakkan dia ke masjid? Hatinya, kekuatan hatinya, kejernihan dan kebersihan hatinya, keterikatan hatinya dengan Allah. Sehingga sampai pun fisik yang lain yang sudah tidak layak pun bisa bergerak. Tapi kalau hati rusak, biar fisiknya kuat, katanya gunung kan kudaki, lautan kan kuarungi, katanya masjid balai bulana masih bali boleh masih bertetangga dengan masjid, tidak nongol-nongol hidungnya. Ini bukan pujangga sejati, ini pujangga palsu, kaleng-kaleng. Nah, pujangga yang hakiki adalah yang sejalan hati dengan amal perbuatannya. Dan itu tidak bisa diraih ayyuhal ikhwal akhwat, kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa, kecuali hati kita istiqomah. Maka bersungguh-sungguh, seperti poin pertama yang paling pertama kita sebutkan dalam kaidah ini, bahwa istiqomah itu milik Allah Rabbul Alamin. Istiqomah adalah kepunyaan milik Allah. Tidak ada yang bisa istiqomah kecuali Allah yang membuat dirinya istiqomah. Maka seharusnya kita bersungguh-sungguh memohon, merengek, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Nasallallahu al-azim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmail husna wa sifatil ulya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita, lisan kita, dan amal anggota badan kita, sehingga ajal menjemput kita, sehingga kita pun termasuk orang yang selamat di dunia dan selamat di negeri akhirat, beruntung di dunia serta beruntung di negeri akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.